Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kemarin kita sudah masuk pada ayat 41 dari surat Al-Hajj. Namun ada hal yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini, bahwa hari ini adalah hari Senin, mengacu kepada keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih. Maka hari ini, hari Senin tanggal 26 Juni, itu berarti bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah, atau yang biasa disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Artinya kalau hari ini tanggal 8 berarti besok tanggal 9. Karena tanggal 9 Dzulhijjah, maka ada sunnah yang harus kita perhatikan, yaitu puasa Arafah. Maka kami mengajak, syukur kalau hari ini kita berpuasa, hari Senin maksudnya ya, bukan berpuasa hari tarwiyahnya, tetapi karena ini hari Senin kita berpuasa. Kita sempurnakan dengan besok puasa Arafah, di mana puasa Arafah keutamaannya adalah menghapus dosa-dosa selama 2 tahun, yaitu setahun yang silam dan setahun yang akan datang. Karena itu kami mengajak semuanya untuk menghidupkan sunnah ini. Mari kita besok berpuasa Arafah. Setelah itu besok lusanya hari Rabu, mari kita berbondong-bondong menuju Masjid Taqwa ini. Kita akan menunaikan sholat Idul Adha hari Rabu yang akan dimulai jam 6 pagi. Karena suasana jalanan, trotoar sedang diperbaiki, maka kami berharap lebih hati-hati. Dan sebagai informasi, bahwa halaman barat dari Masjid At-Taqwa sebelah depan ini, karena itu sudah menjadi tanah Masjid Taqwa dan sudah diuruk, itu pun nanti akan dipergunakan sebagai tempat untuk sholat, sehingga yang biasanya meluber di jalan Tengku Umar bisa diantisipasi masuk ke halaman sebelah barat Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan semua yang kita rencanakan bisa berjalan lancar semua. Terkait perbedaan, kita sudah terbiasa, jadi tidak perlu lagi membuat suasana tidak kondusif menjadi ruwet. Wong hari raya kemarin yo tenang-tenang,
dan seperti itu sudah biasa, maka mudah-mudahan semuanya lancar, aman, dan kondusif. Itu ajakan kami kepada seluruh para jamaah. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tafsir, yaitu ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Terjemahannya, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Para jemaah sekalian, kemarin ketika kita membahas tentang ayat 41, di ujung ayat 41 Allah menutup wala yansurannallahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong siapapun yang menolong Allah, dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Nah, para jamaah, lalu dihubungkan dengan ayat 41. Ayat 41 ini secara umum berbicara tentang enggak jauh tentang kekuasaan. Jadi orang-orang yang mendapatkan amanat untuk berkuasa, memiliki kekuatan, memiliki pengaruh di sebuah masyarakat, maka seyogyanya pengaruh dan kekuasaan itu difungsikan dengan sebaik-baiknya. Alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang kami beri kedudukan di permukaan bumi. Kedudukan di sini disebut makan, makkannahum itu kalau diterjemahkan bebas, orang-orang yang kuberikan tempat di permukaan bumi. Artinya dalam kehidupan mereka memiliki tempat. Bahasa tempat itu seringkali diartikan kedudukan. Karena makanun itu artinya tempat, makanah kedudukan. Jadi orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki kekuatan, memiliki kedudukan. Kepada mereka-mereka itu semua, sudah barang tentu pengaruh, kekuatan, kedudukan itu bervariatif. Ada yang cakupannya level besar, level kecil, level luas, level sempit, macam-macam. Tetapi bahwa kedudukan itu, kekuatan itu, pengaruh itu harus difungsikan dengan sebaik-baiknya. Namun ada yang menarik di sini. Kalau kita berbicara tentang pemimpin, maka pemimpin itu berbeda dengan kepala. Pemimpin itu berbeda dengan kepala. Kalau pemimpin itu orang yang bisa mempengaruhi
lingkungannya, itu pemimpin. Pemimpin itu mampu menggerakkan, itu pemimpin. Mampu mempengaruhi, mampu menggerakkan meskipun tidak punya pangkat dan kedudukan. Itu pemimpin. Maka terkadang pemimpin yang seperti ini mampu menggerakkan orang-orang di sekitarnya, apakah orang-orang itu mengenal dia atau tidak mengenal dia. Mampu menggerakkan dengan pikirannya, menggerakkan dengan ilmunya, menggerakkan dengan auranya, menggerakkan dengan semangatnya, menggerakkan dengan motivasinya, menggerakkan dengan spiritnya, menggerakkan dengan semangatnya, menggerakkan dengan nilai-nilainya. Itu pemimpin. Bahkan terkadang pemimpin itu tidak bicara, tidak ngomong, itu sudah mampu memberikan pengaruh. Itu pemimpin. Nah, sudah barang tentu tiap orang berbeda-beda kapasitasnya, berbeda-beda pula kemampuannya. Bahkan pemimpin masih tetap memberi pengaruh walaupun kemudian telah meninggal dunia. Itu pemimpin. Terkadang pemimpin itu diangkat, bukan minta diangkat. Diakui, bukan minta diakui. Itu pemimpin. Jadi keberadaan seorang pemimpin itu pengakuan dari bawah. Pengakuan, bukan diminta. Dia diikuti, bukan minta diikuti. Itu pemimpin. Beda dengan kekuasaan yang notabene-nya memang harus diperebutkan. Kedudukan, pangkat yang notabene-nya memang harus diperebutkan. Tetapi kekuasaan kan ada masanya, ada masa tugasnya, ada pengangkatan, diangkat, lalu ada selesai, diturunkan. Tapi kalau pemimpin tidak ada pengangkatan, tidak ada penurunan, itu pemimpin. Nabi kita itu pemimpin. Sampai kapanpun risalah yang dibawa oleh beliau mampu mempengaruhi kehidupan manusia sampai akhir zaman. Seluruh perilaku-perilaku beliau mampu menggerakkan umatnya, mampu menggerakkan siapapun yang mengikuti beliau. Ini pemimpin. Nah, kepada siapapun yang memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, yang menjadi pemimpin, alladzina immakkannahum fil ardi, yang mendapatkan simpati, memiliki followers, pengikut dan macam ragamnya, fil ardi, dalam kehidupan ini, aqamus shalah, dan mereka itu kemudian mendirikan sholat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, beramar ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, wa nahau 'anil munkar, dan nahi munkar, walillahi akibatul umur, maka urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Nanti di dalam tafsir ada penjelasan, sebuah negara itu meskipun orang, mohon maaf, disebutkan di dalam tafsir, meskipun pemimpin itu non muslim sekalipun, tapi kalau pemimpin itu kemudian, mohon maaf, disebutkan di situ berlaku adil kepada seluruh penduduk
berlaku adil kepada seluruh masyarakatnya, berlaku adil kepada seluruh rakyatnya. Lalu umat Islam yang ada di dalam kepemimpinan itu mampu menunaikan kewajibannya, termasuk diberikan kebebasan mendirikan sholat. Umat Islam yang ada di dalamnya masih mampu menunaikan zakat, masih beramar ma'ruf, masih bernahi mungkar, maka kepemimpinan, kekuasaan negara, negeri yang seperti ini meskipun pemimpinnya non muslim, walillahi akibatul umur, Allah masih akan memberikan jaminan. Allah masih akan memberikan jaminan. Yang terpenting masyarakat Islam yang ada di dalamnya tidak diganggu. Kan ini terhubung dengan ayat sebelumnya, di mana seorang muslim diizinkan berperang karena dizalimi, karena diusir. Semata-mata pengusiran itu terjadi karena itu umat Islam bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, lalu diusir. Nah, lalu ayat ini memberikan pengecualian. Kalau kamu hidup di sebuah negeri, siapapun pemimpin negeri itu, asal kamu sebagai umat Islam masih diberikan kebebasan untuk menunaikan ajaranmu, kamu masih bisa sholat di masjidmu dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, aman. Masjid bisa dibangun, bisa berdiri jamaah 5 waktu, aman, ada jaminan keamanan untuk melaksanakan ibadah. Wa atau zakat, begitupun zakat yang diperintahkan kepadamu masih bisa kau tunaikan, yang kaya mengeluarkan, yang miskin menerima, amar ma'ruf masih bisa berjalan, nahi mungkar masih bisa tertunaikan, walillahi akibatul umur. Untuk negeri yang semacam ini, walaupun seandainya pemimpinnya itu non muslim, maka selama hak-hak orang Islam masih bisa terpenuhi dan kamu masih bisa hidup aman, tentram, damai di lingkungan itu, di masyarakat itu, di negeri itu, walillahi akibatul umur, Allah akan masih memberikan jaminan. Artinya apa? Kamu masih bisa berkembang, masih bisa hidup di situ tanpa harus melakukan perlawanan. Nah, negeri kita ini mayoritas muslim, umat Islam yang ikut andil besar tentunya melahirkan dan merumuskan negeri ini. Dulu 90 sekian persen jumlah kita, konon hari-hari ini berkisar 85%. Kita masih mayoritas, kita masih bisa menunaikan perintah-perintah Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar juga masih berjalan. Mudah-mudahan negeri kita bukan negeri yang zalim. Pemimpinnya seperti apapun, kita juga masih bisa menjalankan perintah-perintah agama. Termasuk haji, kemarin juga kita sudah berangkat. Dan macam ragamnya. Tentu ini masih patut kita syukuri bersama. Kalau kita mengingat negeri-negeri sebelah yang hari-hari ini masih bertempur, masih konflik di antara mereka secara internal. Nah, kita ini alhamdulillah, kita syukuri betul bahwa keamanan negeri ini masih menjamin kita semua dan warganya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Para jamaah sekalian, sekali lagi kami mengajak kepada semuanya
untuk besok paling tidak. Kalau hari ini belum sempat berpuasa, besok mari kita berpuasa Arafah. Lalu besok Rabunya mari kita berbondong-bondong menuju Masjid Taqwa ini. Karena sudah barang tentu, karena besok itu Idul Adha, kita dianjurkan untuk tidak sarapan dulu. Nah, perlu diingat itu. Ada anjuran untuk tidak sarapan dulu dan lebih menyegerakan pelaksanaan sholat id karena harus disambung dengan penyembelihan binatang kurban. Mudah-mudahan kami panitia sholat id Jalan Tengku Umar bisa menyambut kedatangan para jamaah semuanya dengan baik. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.